Terima kasih, selamat sore, selamat berjumpa. Damailah semua makhluk di muka bumi ini. Karena semua itu ya termasuk yang kelihatan ya yang tidak kelihatan. Termasuk yang terkecil yang kita tidak bisa lihat. Karena semuanya itu adalah ciptaan Sang Maha Pencipta. Nah, adik-adik dan saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih datang di tempat ini namanya Padepokan Wangon. Tepatnya di Desa Gunung Rejo, lereng Gunung Arjuna sebelah timur, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jadi Padepokan Wangon, Wangon itu artinya nyawang lan angon, melihat dan menggembala. Di sini tidak ada guru, semua murid. Dan anehnya, gurunya tidak ada, muridnya pun tidak ada. Kenapa mesti seperti itu? Karena kita ingin mencoba menggunakan pikiran kita yang sederhana, wajar, dan rasional. Ya, ini saya ulangi, karena Padepokan ini kenapa tidak mengajarkan? Karena di dunia ini sudah banyak ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, tentang teknologi, tentang filsafat apapun, tentang segala macam. Jadi berbahagialah kita ini umpama makanan tinggal memakan saja. Jadi maksud memakan ini adalah melihat suatu kehidupan supaya kehidupan itu tidak tersiksa. Hari ini adik-adik baru saja menyanyikan kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Dimanapun bangsa mesti pengen merdeka. Hakikat dari kemerdekaan adalah kebahagiaan lahir dan batin. Nah, hari ini karena rekan-rekan ahli dongeng yang datang dan senior-senior dan adik-adik yang sangat simpatik dengan istilah dongeng dalam tanda petik, saya akan mendongeng tentang Indonesia. Kalau dalam sejarah sudah jelas, membaca buku banyak, yang menulis banyak, tapi yang dongeng tentang Indonesia kan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena orang menganggap dongeng sudah tidak begitu penting. Padahal dongeng itu adalah awal pertama komunikasi dari komunikannya, si pendongeng, si subjeknya dengan yang diberi dongeng. Biasanya dongeng itu dulu digunakan oleh orang tua terhadap anak. Nah, pada waktu anak-anak itulah umpama generasi itu masih kosong, pangkuan di kehangatan seorang ibu, mungkin mau tidur diberi dongeng-dongeng lah. Sekarang karena adik-adik sudah tidak kecil lagi ya, sudah tidak ngedot lagi. Jadi saya dongeng tidak harus dengan tidur saya pupuk ini nggak usah. Tapi di Indonesia perlu didongengkan. Kenapa? Karena banyak sesuatu yang ada di Republik ini yang belum ditulis. Yang ditulis itu mungkin hanya 1/100, andai kata itu 100%. Yang 99% belum ditulis. Khususnya tentang hal-hal yang jarang bisa dijangkau oleh manusia secara umum. Contoh, tentang ilmu jiwa, misalnya di Eropa ada Bloor, ada Jung, ada ini segala macam. Tetapi pada waktu seorang putra Indonesia menulis tentang ilmu jiwa, yaitu Bapak Profesor Dr. Sumantri Hadjo Prakoso, mencari gelar S3-nya di Leiden sana. Ternyata ilmu jiwa yang diambil oleh beliau itu begitu sangat dalam, sangat luas, sangat lapang, rasional. Jadi umpama orang menyentuh sesuatu kedalaman, bangsa kita itu bisa menyentuh yang amat sangat dalam dengan sentuhan batin dan perasaan. Inilah paling tidak gambaran tentang Indonesia. Lalu yang kedua, apakah di negeri ini banyak ilmu pengetahuan? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari bangsa yang lain? Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang pengalamannya jauh lebih luas dan jauh lebih dalam dibandingkan leluhur kita. Buktinya apa? Di dunia ini akhir-akhir ini sekitar tahun 1994-93
1995 pada waktu itu ditemukan tengkorak manusia tertua di Trinil yang menemukan Profesor Thomas, ahli arkeolog dari Amerika Serikat. Ya. Berapa umur tengkorak itu? Umurnya 1.800.000 tahun. Saya ulangi, umurnya 1.800.000 tahun. Struktur dan komposisi bentuk tengkorak itu sudah mirip dengan tengkorak manusia modern. Karena bentuk fisik itu akan dipengaruhi dengan pola berpikir dan cara berpikir makhluk itu sendiri, ya. Misalnya, kenapa ada saudara-saudara kita di suatu wilayah ininya mesti melebar, ya, ininya dagunya melebar. Biasanya orang-orang seperti itu sering disebut dengan istilah egosentris, atau orang yang mempunyai kepercayaan, yang yakin dengan kekuatannya, yang teguh dengan pendiriannya. Nah, selalu seperti ini. Ada penduduk atau masyarakat yang ininya lancip-lancip atau lancing-lancing dan lehernya tinggi-tinggi. Itu biasanya sering disebut kelompok-kelompok sugestible. Manusia-manusia yang cenderung bisa lentur peradabannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, meskipun kadang-kadang mempunyai sifat keraguan-raguan saking hati-hatinya. Nah, jadi sifat-sifat itu, bentuk-bentuk itu mempengaruhi perilaku. Bapak bayangkan, babi bentuknya seperti itu, perilakunya seperti itu. Ya, kuda bentuknya seperti itu, perilakunya seperti itu. Gajah bentuknya seperti itu, perilakunya seperti itu. Demikian juga tengkorak manusia. Ada memang teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu evolusi. Itu memang ada, itu mungkin Darwin CS. Tetapi kalau dongeng leluhur kita bukan karya evolusi. Meskipun leluhur kita sadar bahwa dunia dan kehidupan ini ada karena evolusi. Tetapi pada waktu Sang Maha Kuasa menciptakan sosok yang mewakilinya untuk hidup di bumi yang sudah sempurna, alam yang sudah sempurna ini, ya, ada alam yang belum sempurna karena tidak bisa dihuni oleh manusia. Jupiter, ya, Plato, mungkin Mars dan lain sebagainya. Tetapi bumi ini sudah memenuhi syarat untuk dihuni manusia. Karena manusia itu menurut dongeng leluhur kita adalah suatu titah yang mulia dan yang sangat berbudi luhur. Oleh karena itu leluhur kita tidak mau menyebut nama yang Maha Kuasa dengan namanya. Selalu istilahnya Gusti, bagus sing hati. Nah, hati kita yang bagus, yang berbudi luhur, yang suka tertawa, sering memberi daripada meminta, misalnya, ya, itu berbudi luhur, pengampun dan lain sebagainya. Dan leluhur kita dalam dongengan-dongengan selalu mengatakan itu tertera di dalam kunci aksara yang beliau reka. Aksara itu sudah jarang dikenal oleh anak cucunya karena memang sengaja atau tidak disingkirkan sendiri oleh anak cucunya. Dianggap kuno, dianggap tidak ada artinya. Padahal menurut dongeng-dongeng leluhur kita jagoan politik, jagoan ilmu pengetahuan, jagoan teknologi. Nah, ini adik-adik pasti pernah mendengar dongeng yang namanya Ki Ageng Selo yang memegang petir. Itu mungkin kalau di luar Jawa kurang begitu mendengar, ya. Di Jawa ada. Ki Ageng Selo itu hidup pada abad 15. Itu diceritakan katanya mampu memegang halilintar, blok itu. Jadi ini sebenarnya beliau itu tidak memegang halilintar. Nah, kalau halilintar dipegang sampai sekarang, ya profesor doktor kelas apapun ya mesti ajur, ya, kosong, ya. Tidak ada ahli yang mampu lah. Ternyata apa beliau itu? Ki Ageng Selo
Ki Ageng itu julukan penghormatan, dianggap orang yang berbesar budi dan berbesar prestasi. Selo itu batu, beliau itu petani, itu pikirannya selalu hidup, pengen menjadi batu. Dulu pada waktu mencari memasak nasi, batu itu dibentur-benturkan gini, lalu dikasih damen itu batangnya padi itu, tik 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 tik, lama-lama apinya utek jadi terbakar. Ya. Terus beliau karena petani di sawah ini melihat atas, kalau ada mendung gelap hitam, mesti ada halilintar api kok dua lega. Setelah itu kok mesti hujan ya. Lalu beliau berpikir, kalau begitu air hujan ini coba saya tampung air hujan itu, lalu ditaruh dalam suatu tempat, lalu batu-batu tertentu direndam di dalam air hujan itu. Lalu sekarang air hujan itu disebut sir. Jadi air hujan ya, yang belum tersentuh tanah itu mereka sebut sir untuk isi aki gitu loh ya. Nah, babatuan direndam sama air hujan diberi kumparan tembaga, suatu saat meledak, wah gitu. Mungkin lebih besar dari mercon tumpang kemarin ya. Ya. Itu Ki Ageng Selo. Artinya abad ke-15 mbah-mbahnya anak-anak saya ini sudah menemukan listrik. Coba, itu abad ke-15. Ayo, sekarang pesawat terbang tahun berapa? Dengan baling-baling sekitar tahun 1930 berapa gitu ya. Dengan baling-baling itu rasio, baling-baling itu udara itu padat. Kalau nanti dipotong dengan benda yang tipis tapi berbentuk begini, benda itu akan bisa menarik atau mendorong barang yang dibawanya. Itu sangat rasional. Tetapi pada abad ke-8, 9, 10, mbah-mbah sampean, nenek-nenek, oma-oma, opa sudah mampu terbang tanpa balik-balik. Masih ingat dongeng, namanya siapa? Empu Baraja. Di mana tempatnya? Ya di adik-adik duduk ini, di situ, di sini. Disinilah laboratorium ilmu pengetahuan dan laboratorium untuk menggembleng manusia-manusia yang kelasnya dunia. Nah, nanti bisa diperdebatkan apa tidak karena bahisme saja. Nah, ini nanti bisa didebatkan secara rasional. Nah, Empu Baraja itu terbang ternyata menggunakan apa? Bukan menggunakan baling-baling. Dan ilmu pengetahuannya tidak menimbulkan dampak pengotoran alam atau limbah. Karyanya Einstein ya, yang menghasilkan relativitas lalu bergerak dikelola oleh manusia, bisa menumbuhkan energi yang namanya nuklir. Ternyata limbah nuklir itu lebih sadis, bahaya, dan mengotori alam, sehingga timbul predator-predator baru yang sulit untuk diantisipasi ilmu pengetahuan. Mungkin masih lama, tetapi Empu Baraja membuat energi yang namanya uranium pelatum. Wah, buahannya baunya berserakan. Secara rasional, sebenarnya orang terbang itu teorinya bagaimana sih? Simpel saja. Menarik diri, memisahkan dengan gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu ada 9 Joule. Jadi kalau kita bisa mencari energi yang lebih dari 9 tadi itu pasti tidak akan kembali. Secara rasional, kalau energi tadi bisa dikendalikan dengan katup tertentu, pasti bisa dibawa naik, bisa dibawa turun. Itulah Empu Baraja. Energinya namanya uranium platum. Leluhur kita di dalam ilmu pengetahuannya, karena lahir dengan budi yang luhur, tidak pernah bahwa ini adalah karya Empu Baraja, ini karya Jatikusumo, ini karya Sutonoyo, nggak pernah. Karena merasa dirinya itu sebagai hamba
yang wajib dan harus menjadi sinoman, menjadi pembantu, menjadi apa yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta. Orang leluhur kita menyebut karsa Sang Maha Pencipta diberikan kepada kita. Nah, ini seperti itu. Lalu di dalam legenda itu disebut Kidung Gatut Kaca Seraya, Gatut Kaca Seraya. Oleh karena itu kalau adik-adik melihat wayang kulit, lahirnya Gatut Kaca itu wah hebat banget. Suatu saat di kahyangan para dewata, kedatangan dewa-dewa yang perkasa, kedatangan raksasa yang perkasa. Raksasa itu pengen kawin dengan bidadari, tetapi ditolak oleh para dewata karena tidak selayaknya makhluk seperti raksasa itu kawin dengan bidadari, sedang manusia saja belum tentu kalau bisa. Itu dongeng ya, dongeng yang dibuat sedemikian rupa untuk memantapkan mereka. Tapi suatu saat ya, dewa itu mencari jago, siapa yang bisa mengalahkan raksasa dari bumi yang ke alam para dewa itu. Nah, bersamaan dengan peristiwa itu lahirlah Gatut Kaca ya, Gatut Kaca itu begitu lahir itu supaya dia sakti dimasukkan kawah. Kalau menurut orang Jawa katanya kawah kawah Jogodrimuka itu tempatnya di Gunung Semeru itu konon katanya ya. Tapi nanti kalau punya bayi jangan cemplungkan situ loh ya. Jadi, masukkan situ, lalu semua besi dimasukkan. Ya mungkin peleknya sepeda motor dimasukkan belum biar kuat begitu. Makanya di dalam dongeng dikatakan Gatut Kaca satrio pringgondani otot kawat balung wesi. Ora tegas tapak paluning pandi sisaning grindo tinatah kandur wae. Di luar Jawa anggap belajar itu bener. Jangan mikir musik-musik. Intinya bayi yang lahir nanti digambarkan tulangnya itu dari rel kereta api. Terus ini urat-uratnya itu dari kabel-kabel yang berapa segi ya, yang gede-gede gitu. Kuat banget dan bisa terbang meletik tanpa sotang. Jadi artinya sotang itu jati belalang, kaki yang belakang itu kan panjang. Itu kalau dientak itu dia bisa ber gitu loh. Gatut Kaca juga begitu. Oke itu bisa sudah begini gedruk bumi 3 kali. Duk was itu kayak halilintar. Itu katanya ya, saya juga tidak pernah tahu. Tetapi cerita itu, dongeng itu memperkuat objek utamanya, subjeknya adalah Empu Barada, material yang menjadi perangkat subjek adalah uranium platinum, dan ternyata Empu Barada bisa terbang. Dan itu seluruh dunia sudah mengakui kalau leluhur kita dulu itu pernah terbang ke angkasa. Itu namanya uranium platinum. Nanti kalau negeri Indonesia ini sudah agak waras orang-orangnya, kalau negerinya sudah ya seperti ini. Kalau orang-orangnya yang di negeri ini sudah waras dan betul-betul kembali ke jiwa leluhur, nanti adik-adik saya kasih ilmu itu ya. Gampang banget. Intinya apa? Leluhur kita itu nggak ngawur, mesti pakai rasio. Intinya bahwa alam semesta dulu itu dari material padat semula tidak padat, berkembang, Big Bang, ya, ledakan pertama, kun fayakun atau apapun istilahnya, ya, yang meledak itu pasti satu huntakan yang besar, timbullah api, ya, itu pasti panas. Nah, hukum panas biasanya itu ada 2 kode antara negatif dan positif, ya. Itu apabila dia bergeseran ketemu pasti akan timbul satu kekuatan. Nah, negatif positif inilah yang sejak dulu oleh leluhur kita itu digunakan sebagai kode budaya hidup dan kehidupan. Dan oleh karena itu dongeng tentang Indonesia itu menarik sekali, karena kalau kita ingin tahu sejarah secara rasional atau dongeng secara rasional tentang alam semesta,
leluhur kita rasional banget. Tadi saya pengen mengatakan, pengen dongeng Indonesia. Indonesia itu umurnya masih 67 tahun, itu Indonesia. Tapi bangsanya kan tidak. Bangsa ini umurnya sudah ribuan tahun. Bahkan menurut ahli arkeologi dan fisika nuklir, yaitu dari Brasilia, Profesor Dr. Aryo Santos, itu karena tertarik akan tulisan Plato 400 tahun sebelum Masehi. Plato itu 400 tahun sebelum Masehi sudah nulis bahwa dulu ada manusia pinter, otaknya jenius, kehidupannya hebat, teknologinya tinggi. Bangsa itu disebut bangsa Atlantik. Bangsa Atlantik. Dan bangsa itu punah karena melelehnya es besar-besaran. Es itu meleleh karena meledaknya suatu gunung yang ledakannya itu menggegerkan dunia. Gunung itu disebut Gunung Krakatau. Ini waktu meledak dahsyat banget. Ledakannya itu melelehkan es, selanjutnya air itu melimpah, dan waktu itulah orang menyebut air bah atau Nuh, atau peristiwa Nabi Nuh. Nah, ini cerita itu kan sudah sangat melegenda sekali. Nah, terus apa kaitannya dengan Indonesia? Ternyata menurut Profesor Dr. Aryo Santos dari Brasil dan dari Inggris, siapa gitu ya, satu ya, itu bangsa Atlantik itu sisanya sekarang disebut bangsa Indonesia. Nah, ini kita harus bangga meskipun belum menjadi sejarah baku ya, karena untuk mengetahui sejarah itu berjalannya cukup lama, mungkin cucu adik-adik baru ketemu bisa. Tapi ilmu pengetahuan itu kan dialektika. Ilmu pengetahuan baru hadir, yang lama harus gugur atau paling tidak sempurna. Nah, kita mulai dongeng ini dari sejarah banjir itu. Ternyata leluhur kita itu di dalam Kidung Agungnya, di dalam syair-syairnya sekian ribu tahun sebelum Masehi, itu sudah ada syair-syair, kidung-kidung yang menceritakan tentang kita dan manusia. Misalnya ini kitab suluk. Kitab suluk itu adalah yang biasa dibawakan oleh Pak Dalang. Nyanyiannya Pak Dalang itu namanya suluk. Itu Kidung Agung. Kalau menurut orang Barat, orang-orang yang membawa kidung dulu itu disebut Begawan Walmiki, berada di India sebelah timur, katanya orang Eropa. Kalau adik-adik sekarang berpikir India Timur tuh pasti di sana, di India, New Delhi, ya, lalu timurnya atau Bangladesh. Nah, lupa bahwa yang dimaksud India Timur itu adalah kita. Itu kan Bangladesh kan baru, New Delhi itu baru. Dulu nggak ada New Delhi, ya toh? Nggak ada. Mungkin Old Delhi atau Delhi atau apa? Namanya aja New, baru New Delhi, ya toh? Bangladesh baru. Nah, bukti kalau kita itu orang Indonesia Timur, orang India Timur apa? Hindu Timur. Laut kita selatan namanya Lautan Hindia. Oleh karena itu, seorang ahli sejarah dari Jerman namanya Profesor Dr. Adolf Sebastian, ya, menulis tentang Indus Island. Tulisannya itu pada tahun 1892 kalau nggak salah, ya. Beliau menulis, kalau nanti orang-orang yang ada di ujung sungai Indus itu bangkit dengan ilmu pengetahuan dan kemasyarakatannya, orang seluruh dunia ini tidak bisa mengalahkan mereka. Karena orang-orang itu adalah
anak keturunan orang-orang yang jenius. Kalau begini, ini saya tuh mau berdiri gitu loh ya. Kita itu bukan orang sembarangan, bukan keturunan TKW, gitu. Bukan keturunan TKI, bukan keturunan orang-orang yang suka ngutang, gitu. Bukan keturunan orang yang suka bunuh-membunuh, bukan keturunan orang yang suka tawur-tawuran, orang yang selalu memberi kepeloporan, keluhuran, kecerdasan, dan kemerdekaan. Mau bukti? Ayo cari sedunia. Ada yang membuat kitab suci ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu bahasa Indonesianya apa ya? Membuat kitab suci wawur-wawuran, gila-gilaan. Hanya leluhur kita. Apa kitab suci itu? 1 Prambanan, 2 Candi Borobudur. Loh itu kitab suci loh itu. Coba. Blueprint oret-oretannya dibuat abad ke-6. Selesai kira-kira sekitar abad ke-9. Ya. Hampir 300 tahun lebih. Bangunan besar 2 selesai dengan sempurna. Sekarang ini ada kok seorang pimpinan daerah tingkat 2, bupati atau wali kota, bangun jembatan ganti kali 3 itu loh nggak jadi-jadi. Gitu. Begitu jadi, yang jadi masuk penjara. Ini coba leluhur kita, karya seni, ya. Membuat ini aja mungkin tidak rampung 1 minggu, ya. Belum mencari kayunya, belum digergaji, ya, toh. Lalu dicarikan embun-embun tertentu, lalu dipahat, dilukis segala macam dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Lah kalau Candi Borobudur dan Prambanan, coba zaman itu di Eropa itu masih pedut itu loh, kayak kabut gitu loh. Orang masih mendambakan sesuatu alam lah, pikiran yang bergerak supaya nggak mati, ya cari rempah-rempah di Nusantara itu supaya nggak mati, gitu. Ilmu pengetahuan di sana masih sangat rendah. Di Timur Tengah masih debu balbul kalau ngumpul, nggak ada apa-apa. Leluhur kita sudah seperti itu. Wah, apa tidak bangga anak cucu ini? Harus bangga, gagah. Adik-adik harus gagah karena adik-adik pemilik republik ini yang nanti menjadi bangsa yang besar. Nanti saya kembalikan. Nah, dongeng itu, makanya Indonesia itu Bung Karno mulai tahun 1927 menggunakan nama Indonesia itu dipakai sebagai nama partainya, Partai Nasional Indonesia, ya, non kooperatif, tidak mau kerjasama dengan kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu Bung Karno lalu ditahan. Bung Karno hidupnya 80% itu ditahanan terus. Yang terakhir juga ditahan sampai meninggal. Nah, sedikit tentang Bung Karno, nggak ada pemimpin seperti Bung Karno. Nggak ada. Itu harus dicontoh oleh adik-adik. Memimpin tidak mungkin sengsara. Memimpin suatu bangsa pasti bahagia, apapun bangsanya. Karena 1, tiap bulan tidak mungkin bingung bayar listrik, ya kan? Karena sudah ditanggung oleh negara itu. Tidak mungkin jenguk dapur ini beras nanti akan ya, karena makan ditanggung, ya kan? Nggak mungkin sakit paru seperti saya ini, nggak mungkin, ya kan? Karena dokternya 27 lebih. Nggak mungkin geliang ngeluh karena terus dicek, diperiksa. Loh kok nggak bahagia? Mobil yang harus terbaik, ya toh? Semua karena simbol suatu bangsa. Tetapi Bung Karno tidak memiliki apa-apa. Pada waktu Bung Karno diusir, harus keluar dari istana, dikumpulkanlah putra-putranya. Apa yang dikatakan kepada putra-putranya? Anak-anakku yang tegar dan bahagialah. Memang kita dulu dari rakyat dan sekarang harus kembali ke rakyat. Pesan Bapak 1, dulu masuk istana tidak membawa apa-apa, keluar pun jangan membawa apa-apa. Coba, ada pemimpin yang seperti itu? Dompet aja tidak punya, karena nggak butuh duit. Buat apa? Bung Karno itu nggak ngerti duit, tetapi ekonomi pinter. Bagaimana nggak pinter? Sebelum bank tahu kalau kekayaan dunia itu di Indonesia,
40% kekayaan dunia itu di Indonesia. Lautnya, tambangnya, mineralnya, segala macam. 40%. Oleh karena itu diajak untuk mandiri dan berdikari. Tapi di tengah-tengah itu Bung Karno mencetak pasar yang luas supaya nanti konsumennya ada. Apa pasar itu namanya? Asia, Afrika, Amerika Latin. Asia kompak ke Jakarta. Afrika kompak ke Jakarta. Amerika Latin kompak ke Jakarta. 2/3 penduduk dunia semua sujud ke Jakarta. Mau menyatukan diri dalam satu kekuatan, the new emerging forces, dalam suatu kekuatan baru yang bebas dari eksploitasi de nation par nation dan eksploitasi de l'homme par l'homme, penindasan manusia satu dengan yang lainnya ataupun bangsa satu dengan yang lainnya. Loh, coba bayangkan, waktu itu penduduk Cina 900 juta. Waktu itu penduduk India sudah 600 juta. Belum Afrika. Semua sujud di Jakarta. Sujud dalam arti menyatukan diri dalam kejujuran dan keluhuran karena tidak pengen tertindas oleh penindasan. Itu kan mulia. Nah, saya lanjutkan dongeng ini. Suatu saat bangsa Atlantik itu tenggelam. Kalau di film, adik-adik pernah melihat namanya Hercules. Itu sebenarnya adalah kaum tani, ya, yang bangkit dan kaum suatu kekuasaan yang punah sampai tiang-tiangnya itu ambruk semua. Di sini tertera dalam suluk Bangsawan yang dikatakan adalah bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir goncangin alit, risang maweh gandrung. Pada waktu sang pertapa melihat akan ada bencana, gelisah. Umpama sekarang gitu, saya misalnya yang saya tahu, saya pagi-pagi pergi ke pasar Singosari. Ikut saya. Kemana? Ke puncak Gunung Arjuna. Menyelamatkan diri. Ngapain ke sana? Loh, ini mau ada banjir besar ini. Jati itu gini kali ya. Dogem masih lumayan, gitu. Kupis bukan masih asik, sate masih enak, cap jahe masih enak. Ngapain ke sana? Gila kali. Ya. Emangnya gue pikirin, jangan gitu loh. Kalau dulu gitu loh. Akhirnya sang pertapa itu gelisah. Beliau tak tahu kalau manusia akan punah besar-besaran. Manusia akan punah besar-besaran. Akhirnya diambillah satu jodoh. Misalnya, kalau dulu kan gerombol di sini, ya kan? Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada kesuburan, di situlah ada kehidupan. Jadi kalau dulu belum ada teknologi, belum ada macam-macam, di mana ada sumber, semua gerombol. Yang sumber cirinya apa? Cirinya mesti gunung berapi. Nah, gunung berapi yang paling banyak Pulau Jawa, ya paling banyak Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, itu banyak. Jadi kalau di sini gerombol bermacam-macam suku, adat, warna kulit, logis lah. Akhirnya oleh Eyang Sang Brahmana tadi itu, ya, oleh Sang Brahmana tadi itu diajak satu jodoh, laki perempuan. Misalnya sekarang tuh mungkin Batak diambil satu jodoh, Minang satu jodoh, Sunda sampai dengan Papua sana diambil satu jodoh supaya nggak punah. Lalu diajaklah naik di suatu gunung. Gunung itu pasti satu yang tidak ada kawahnya. Kedua, yang kiri kanannya tanahnya subur. Gunung itu ternyata namanya adalah Gunung Arjuna. Nah, kalau adik-adik naik ke sana masih ada peninggalannya. Batu-batu yang gede-gede untuk pertemuan, untuk ini ada ya. Diajak naik ke sana, jumlahnya itu 114 orang. Jumlahnya yang 93 itu laki-laki, sisanya wanita.
Akhirnya 114 orang itu naik ke Gunung Arjuna. Terus pada waktu di atas, adik-adik, di sana tuh orang pada waktu di atas jam kira-kira 4 pagi mereka dibangunin. Ayo, kalau nggak percaya, timur kan sana, arah matahari sana. Ayo, semua di tepi sana. Lihat, besok itu ada apa? Semua melihat. Tanah itu namanya adalah Watu Ogalagil. Dulu ada tempat batu kecil gini, diberi batu besar, tapi dia tidak tumbang sana kemari. Baru kira-kira tahun sebelum 1965, batu itu didorong sama orang-orang itu, masih hidup orangnya, karena cari nomor nggak dapat gitu loh ya, didorong itu terus lalu tumpah gitu. Ceritanya seperti itu, orangnya ngaku sendiri itu, masih ada orangnya. Itu begitu besok pagi matahari nggak terbit, malah yang ada itu Halilintar, tahu alami bergerak, nggak tahu sekian ribu kali Aceh, ya. Terus banyak yang menggigil begini. Akhirnya dari 114 orang itu, yang 11 itu bertanya, saking takutnya, kenapa sang Maha Suci, sang Brahmana, sang Suci Brahmana kok tahu? Makanya hidup itu jangannya sekedar makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin. Kalau hanya seperti itu, kamu nanti itu oleh kitab-kitab suci sering disebut sebagai binatang. Saya ulangi, karena ini nanti dongeng ini nanti asik sekali ini nanti ya. Saya ulangi, manusia kalau makan tidur kawin, makan tidur kawin, apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan babi? Apa bedanya dengan sapi, dengan itik? Selalu disindir sebagai binatang. Nah, terus oleh karena itu yang 11 itu angkat tangan untuk bisa hidup di alam kadewatan, artinya alam bukan alam kita. Karena supaya kalau ada apa-apa tahu seperti sang Brahmana tadi. Siapa namanya Brahmana itu? Itu Mbah Sampeyan semua. Namanya Romo Singo Simoro Wonokerto. Akhirnya orang di puncak Arjuna itu yang 11 itu yang disebut para dewata. Itu terjadi kira-kira sekian sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Lama banget itu. Orangnya tinggal 103. 103 inilah yang digambarkan di dalam Mahabharata. 1. Drestarasta yang buta matanya, Anggendari istrinya yang ditutup matanya, dan Yamawidura adiknya Drestarasta. Ditambah yang 100 adalah anak-anaknya Gendari dan Drestayata. Tetapi sebenarnya 100 daging-daging yang berseraan yang lahir dari Drestarasta yang buta dan Gendari tutup mata itu adalah sindiran. Jadi di dalam Weda, pada waktu Drestarasta digambarkan buta dan istrinya ditutup matanya, kalau malam saja dibuka, artinya kalau laki perempuan kawin hanya gerudak-geruduk punya anak, gerudak-geruduk punya anak, makan sate punya anak, kebanyakan pete punya anak, kainnya dijemur punya anak, jadi anak. Nah, itu akhirnya manusia tidak karu-karuan, disindir sebagai orang kurawan. Rasional toh? Sekarang pikiran harus rasional. Megapiksel sudah 16, sekian ya. Buat 7 itu udah nggak kepake, buat 8 udah canggih, potong kompas sekarang. Baterai udah gampang habis ya toh. Saya nggak mau beli yang beli. Ya saya modern. Satu HP isinya 3.
berarti satu HP harganya cuma tidak sampai 100.000. Ini buatan Cina. Harganya cuma 300.000. Jadi kalau 3 kartu kan satu kartu nggak sampai 100.000 harga. Aku kaget juga kan. Tapi ibunya. Nah inilah yang dinamakan Kidung Agung. Nah, Sang Brahmana tadi itu karena umurnya panjang, adik-adik, lama-kelamaan dan di Pulau Jawa ini kan, di Nusantara terkhususnya Pulau Jawa kan sering banyak bencana alam. Nah, kadang-kadang eksodus ke sana, fungsi ke sana, keliling. Karena umurnya sekitar 1000 tahun, ya ke daratan Amerika, ya ke Timur Tengah, ya ke Afrika, ya ke Asia. Di sana istilah Brahmana ada yang menyebut Abraham, ada yang menyebut Ibrahim. Logis atau tidak? Brahmana, Abraham, Ibrahim, ya toh? Iya, itu. Nah, lalu beliau untuk supaya anak cucu ini baik, tabiat etikanya mulai memberi ajaran. Ajarannya itu apa? Ibu, bapak, atau linggayo. Nah, pada waktu itu setelah reda, beliau mulai turun dari puncak gunung ke daratan. Pertama kali waktu turun, apa yang dikerjakan? Menaklukkan gajah. Kenapa kok menaklukkan gajah? Karena gajah itulah bisa untuk transportasi, bisa untuk garap pertanian, bisa untuk membuka ladang, bisa untuk kendaraan. Lalu akhirnya mereka mendirikan kerajaan pertama kali setelah Atlantik tenggelam. Kerajaan itu disebut Hestina. Hesti itu gajah, no itu wujud, ada. Tiap hari ada gajah yang bekerja di sawah, di kebun, di kota, di segala macam. Gajah itu kan begini, oling. Makanya Hestina juga disebut gajah oling atau gajah Rio. Nah, manusianya disebut Kurawa. Lain suku, lain adat, lain budaya, tak satu. Kalau Sanskerta disebut Bhinneka Tunggal Ika. Ini lalu mendirikan kerajaan pertama kali. Beliau Sang Brahmana tadi didaulat menjadi raja. Namanya Romo Prabu Parikesit Simoludro. Memerintah tahun 1119 sebelum Masehi sampai tahun 401 sebelum Masehi. Merintah saja 700 tahun. Apa enggak pedot, boy? Manusia masih sedikit. Makanya pada waktu Pak Dalang mulai jejer gunungan begini, ada ini dua, itu masih ditinggal di sana. Nanti kalau Dede turun mampir. Ini duplikatnya, aslinya di bawah sana. Itu yang membangun cucu beliau. Namanya Romo Prabu Baurekso Poyono. Membangun kurang lebih sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Lihat, posturnya seperti bayi. Ini enggak seperti sana. Persis seperti bayi. Lalu ini memakai tengkorak-tengkorak, ini ular. Apa artinya? Kerajaan ini lahir bersamaan dengan punahnya manusia. Miliaran. Inilah bayi yang baru lahir. Raja-raja yang turun dari gunung itulah yang disebut dinasti Sailendra. Menurunkan dua generasi, Sanjaya dan Sanjaya Sailendra. Sanjaya punah abad ke-8 karena bencana alam juga di Jawa Tengah. Lalu tunggu kira-kira sekitar 300 tahun, 400 tahun lebih, dimulai di Singosari untuk dipersiapkan membentuk negara besar lagi yang arealnya Nusantara, yang nanti kelak akan disebut Majapahit. Jadi
Atlantik pertama 15.000 tahun yang lalu, Atlantik kedua Majapahit, Atlantik ketiga akan dijemput oleh adik-adik yang sudah di depan mata nanti. Nah, oleh karena itu di peringatan yang ke-67 ini, inilah dongeng paling tidak tentang Indonesia dari waktu ke waktu. Dan mudah-mudahan Indonesia yang di tangan adik-adik itu nanti perkasa sebagaimana Majapahit atau Atlantik yang pertama. Dan saya yakin itu jaya. Merdeka! Merdeka! Ya, terima kasih.